aksi orasi terus dilakukan silih berganti oleh aktivis atau kelompok masyarakat sipil. Kita akan tanyakan kembali apa yang menjadi alasan mereka untuk dari KPU Bawaslu. Kini mereka ada di titik di mana Dewan Perwakilan Rakyat bekerja. Bang, bisa dijelaskan apa yang disuarakan hari ini paralel dengan paripurna DPR yang belum memutuskan nasib dari angket? Baik, ya tentu kita datang ke sini yang pertama menjawab janji kami kepada publik bahwa tanggal 5 Maret 2024 saat masa sidang dimulai anggota DPR RI, kita datang dalam jumlah massa yang lebih besar. Kita mendorong supaya hak angket anggota DPR MPR RI segera digulirkan. Karena inilah harapan terakhir bagi rakyat yang menginginkan demokrasi ini terhormat, demokrasi ini tegak. Sebab kita melihat serangkaian proses kecurangan pemilu terjadi dan kita sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi. Tunggu dulu, Anda bilang aksi ini akan maraton? Oh iya, insya Allah akan dilakukan setiap hari? Setiap hari. Sampai pada akhirnya DPR menelurkan angket? Iya. Kalau tidak ditelurkan angket, kalau tidak dilahirkan angket? People power. People power yang Anda maksud itu apa? People power ya rakyat yang kemudian rakyat yang bergerak secara masif, tidak saja di Jakarta, tapi juga di seluruh wilayah di Indonesia untuk menyampaikan bahwa kita darurat demokrasi. Kalau disebutkan yang terjadi di DPR ini adalah sandiwara politik, permainan politik yang bisa diakhiri oleh bargaining atau penawar posisi kekuasaan. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, itu bisa kita antisipasi. Makanya kalau andai kata itu terjadi, ya, andai kata itu terjadi berarti rakyat dikhianati. Rakyat kemudian tidak merasa diwakili oleh mereka. Maka people power yang terjadi. Oh iya, terima kasih. Akhirnya anggota DPR turun juga, Bang. Turun, Bang. Ya. Akhirnya anggota DPR turun juga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang sudah sejak pukul 10 tiba di sini. Baik, dengan menyambut aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan tidak menyukai negeri ini memimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli. Memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sebagai kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Ya, kita melihat bagaimana eskalasi massa yang ada di luar gedung DPR dan kemudian ini ditemui langsung oleh anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Syarul Aidi, yang berbincang langsung dengan para pendemo dan menyatakan komitmennya untuk kemudian mendukung hak angket. Seberapa serius argumentasinya dan hal yang disampaikan kepada publik, kita akan tanyakan bersama. Terima kasih ya Pak Syarul sudah berbincang langsung bersama dengan kami, termasuk tadi saya lihat langsung bertemu dengan masyarakat ya. Saya menantikan tadi dari sekian banyak anggota DPR yang ikut paripurna, nyatanya Anda satu-satunya yang menemui warga di depan. Bisa cerita? Ya, ya sebagai wakil rakyat kan memang harus menyambut rakyat, lagi menyampaikan aspirasi. Dan ini menjadi kewajiban. Saya tergerak dan diamanahkan oleh fraksi, kebetulan saya masih di kantor, dan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan aspirasi masyarakat ini adalah fakta di lapangan bahwasanya ada indikasi kecurangan, ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini.
mulai dari prosesnya membuat undang-undang penetapan hukum di MK, kemudian adanya intimidasi, adanya sistem perhitungan, ya, adanya mobilisasi bansos untuk calon tertentu. Nah, ini menjadi sesuatu yang aneh dalam proses pemilu ini, maka perlu dipertanyakan. Dan itu yang didesak, yang dirasakan juga oleh masyarakat, dan masyarakat menyampaikan. Dan kita tadi dalam sidang paripurna sudah menyampaikan aspirasi itu sesungguhnya. Di saat interupsi, Bapak Aus Hidayat dari juru bicara PKS sudah menyampaikan bahwasanya perlu dilakukan hak angket untuk menanyai KPU dalam hal ini sebagai pelaksana daripada pemilu. Dan ketika kita lihat ada yang mengintervensi, ada yang ini akan bisa melebar begitu. Oke, artinya ketika apa yang disampaikan oleh fraksi PKS tadi dalam paripurna ini sudah disiapkan sebelumnya, sudah menjadi usulan dan bahasan bersama dengan PKS. Kami juga lihat tadi ada PKB, termasuk juga ada PDIP yang menyinggungnya. Ya, sudah ada pembahasan tentunya, karena ini tadi disampaikan oleh juru bicara, ya. Artinya sudah ada persiapan sebelum. Seberapa serius ini semua? Oh, serius pasti. Karena apalagi ini suara rakyat, ya. Cuma kalau kita lihat, jangan melihat yang di depan saja, tapi kadang mereka tidak sanggup untuk bicara gitu. Jadi kita katakan silent majority gitu sesungguhnya. Kalau kita bisa tanyakan fakta di lapangan, kepala desa misalnya, mereka tidak berani bicara, mereka dipaksa. Tunggu. Anda melihat ada indikasi kepala desa dipaksa? Dipaksa apa maksudnya? Dipaksa untuk memenangkan di desa mereka itu 02. Mobilisasi maksud Anda? Bukan hanya mobilisasi, ancaman. Intimidasi? Intimidasi. Anda punya datanya? Punya. Tapi mereka tidak berani bersaksi. Karena kalau mereka berani bersaksi, itu mereka akan dikriminalisasi. Andai kata angket ini memang betul-betul digulirkan, siapa penyelenggara negara pertama yang akan menurut Anda dipanggil? KPU pasti. Memang lembaga independen, ya, tidak. Tetapi kita dari KPU ini kan sebagai pelaksana. Sirekapnya? Iya, macam-macam kan. Kok bisa Sirekap misalnya ada di luar negeri? Kenapa setelah dikritik masuk ke dalam negeri, kok bisa perubahan tersistem? Anggota KPPS saja mereka katakan ketika mereka menginput di 02 itu tersistem, nggak bisa mereka input dengan data yang sudah masuk. Dan itu ada di dapil saya begitu. Kejadian itu, jadi bukan kejadian itu 1-2. Kalau 1-2 itu barangkali ada error, ya, dan segala macam. Anda nggak percaya lagi dengan Bawaslu? Kemudian kalau misalnya ada urusan sengketa ke Mahkamah Konstitusi? Bawaslu tidak bisa buat apa-apa. Maka kata Akbar Faisal, bubar saja Bawaslu. Money politik terang-terangan. Bahkan, mohon maaf, ada anggota Panwas di tingkat desa, dia yang akan bagikan. Oh ya? Iya. Di daerah mana itu? Di Riau. Oh, di dapil Anda? Iya. Jadi Anda punya dokumen dan bukti-bukti apa yang Anda sampaikan ini semua? Iya. Oke. Pak, saya harus kemudian dalami. Kemudian bahwa angket ini ada yang menilai bahwa ini semua hanya permainan politik, sandiwara politik yang akan kemudian menjadi bargaining ataupun posisi tawar dari fraksi ataupun partai yang kelihatannya kalah dalam pemilu. Saya rasa saya bisa menjawab PKS, ya. Ya, PKS misalnya, Anda kalau kata PKS kemudian kan tidak pernah, bahkan ditawari, bukan sekarang saja, dari dulu PKS ditawari menteri, nggak pernah. Tapi ada aja yang prediksi bahwa nanti kalau ditawari Ya, menteri pasti itu juga selesai semua. Saja prediksi, tapi sebenarnya rekam jejaknya kan membuktikan. Terakhir ya Pak ya, ada yang menilai bahwa apa yang dianggap dilakukan secara politik oleh DPR hari-hari ini adalah sebagai bentuk kekesalan ataupun kekecewaan karena dalam hasil hitung cepat kalah dalam koalisi presiden yang didukung ataupun kemudian tidak menguntungkan bagi posisi politik yang saat ini sedang diduduki, diperankan. Bagaimana Anda menilainya? Ini bukan urusan kalah menang.
Ini bukan urusan kalah menang, tapi ini urusan terlaksana enggak pemilu itu dengan jujur dan adil. Jadi, misalnya pemilu-pemilu sebelumnya ya, di zaman SBY misalnya, aman-aman saja. Kan tidak ada yang seperti ini, masif seperti ini. Kepala desa mengatakan, sudah lama kami jadi kepala desa, baru kali ini kami diintimidasi seperti ini. Nyata itu. Jadi ini bukan masalah kalah menang, tapi masalah proses. Dan ini sesungguhnya, kalau ini dibiarkan, itu yang saya katakan, bahwasanya akan terbangun mindset bagi generasi kita berikut, pokoknya menang, walaupun dengan cara curang. Kalau itu kan bahaya. Setiap orang nanti, kalau pandai dia curang, berani dia maju. Kalau begitu orang-orang baik yang jujur gimana? Tidak punya posisi dia, tidak punya kewenangan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Negara barbar. Jadi yang harus kita pikirkan itu bukan untuk kepentingan 2024 saja, tetapi apa yang akan terbangun dalam mindset generasi kita. Peradaban demokrasi. Peradaban demokrasi. Saya mohon maaf aja, ini saya katakan sebagai semacam kekecewaan orang kalah yang itu biasa. Dalam sepak bola ada, dalam permainan perlombaan antar kampung ada, semua nggak apa-apa gitu. Tapi mengatakan bahwa sistem ini ambruk, menurut saya itu problematik gitu.